Selamat datang di channel Trading for Better Lifestyle. Video ini kami juga upload cara video pada jam 8 malam nanti. Kami analisis beberapa saham yang terpantau 1 minggu terakhir masih terus diakumulasi asing, tapi secara teknikal saat ini masih sideways. Yang di video ini saya coba analisa satu emiten yang masih strong uptrend dan ternyata masih mendiversifikasi usahanya untuk kita lihat bagaimana potensi minggu depan. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham India. Bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir masih lanjut naik. Saat ini naik 5% lebih ke harga 3.450. Kenaikan ini saat ini membuat India mencoba untuk break zona resistennya di sekitar 3.400 sampai 3.500. Ini menarik, apabila terkonfirmasi berhasil break, India akan lanjut uptrend menuju target berikutnya di sekitar 3.800. Apalagi kalau pemerintah bahwa India akan diversifikasi lagi, kembali dirikan entitas usaha baru. Jadi India mulai dirikan usaha di kendaraan listrik. Karena memang sebelumnya India itu awalnya itu adalah sektor batubara, mulai masuk ke kendaraan listrik, masuk ke emas juga, nikel. Saat ini bisa kita lihat India terus bergerak naik, banyak sentimen positif, dan bisa kita lihat di broker summary asing masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan dalam beberapa minggu terakhir ini atau 1 bulan terakhir ini asing terus masuk. Kenaikan 5% lebih ini jika kita perhatikan ini juga masih ada akumulasi. Jadi untuk India apabila tentu saat masih hold, masih sangat layak untuk coba di hold. Secara teknikal saya lihat masih ada potensi untuk break 3.500 menuju 3.800. Tapi jika terpantau minggu depan terkoreksi pun masih ada koreksi wajar karena ini dalam 2 minggu terakhir sudah naik lumayan tinggi. Jadi saat ini teman-teman bisa jadikan 3.200 untuk terlalu stop atau 3.000. Karena menurut saya 3.000 saat ini masih berupa support lumayan kuat untuk saham ini. Selama ini tidak turun bawah 3.000 ini belum ada tanda-tanda untuk reversal atau patah tren untuk uptrendnya. Dan target kenaikan terdekat saya lihat masih ada potensi ke 3.800. Walaupun memang banyak analis mengatakan India ada potensi untuk mencapai harga 4.000. Tapi kita lihat dulu minggu depan apakah berhasil break 3.500. Selama terus ada akumulasi dan secara tren masih belum ada tanda-tanda patah tren atau reversal, menurut saya India masih sangat layak untuk coba di hold. So, kita coba lihat saham emas lainnya. PSAB bisa kita perhatikan hari Kamis terkoreksi turun 2% lebih ke 625. Setelah sebelumnya juga memang PSAB sudah naik lumayan tinggi. Jadi sempat mengetes garis EMA 50 beberapa kali. PSAB masih bisa bertahan, satu berhasil rebound. Saya sebenarnya sudah mencapai target di resisten 650. Setelah mengetes 650 2 kali, gagal break. Hari Kamis PSAB turun 2% lebih ke 625. Dan jika kita perhatikan saat ini 580 sampai 600 sudah berubah menjadi support psikologis untuk PSAB. Dan sekarang untuk PSAB bisa kita perhatikan di broker summary. Asing terpantau keluar pada perdagangan hari Kamis. Dan penurunan 2% lebih ini jika kita perhatikan di broker summary ini juga ada distribusi. Sehingga saya lihat PSAB masih ada potensi untuk terkoreksi dulu, mengetes zona supportnya di 580 sama 600. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry sampai PSAB untuk saat ini saya lebih oke wait and see dulu di sekitar zona ini. Apabila PSAB terkoreksi mengetes zona ini masih bisa bertahan dari bawah, masih menarik untuk coba entry. Dan bisa kita perhatikan di sini pada tanggal 7 Januari, PSAB juga sempat mendekati 650 ternyata gagal break, kembali melemah ke zona ini dan bisa kita ini masih bisa bertahan dari rebound. Dan untuk teman-teman mungkin sudah punya di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold. Potensi untuk menuju 680 juga menurut saya masih lumayan besar. Sekarang kita lihat saham emas. Saham emas secara teknikal juga sebenarnya masih oke. Cara tren untuk terenjang menengah juga ini masih bergerak tren. Tapi saat ini emas masih kesulitan untuk naik di atas zona resistennya di 5.800 sampai 6.000. Bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini mencoba untuk naik di atas zona resisten ini, emas masih gagal. Dan untuk support bisa kita lihat juga masih ada zona support di sekitar 5.400 sampai 5.500. Jadi secara teknikal masih layak untuk coba di hold. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk emas pada penurunan hari Kamis, asing mulai keluar. Tapi ini hanya distribusi kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan dalam 1 bulan terakhir ini. Dan penurunan 2% lebih ini jika kita perhatikan di broker summary juga ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk emas saya lihat minggu depan masih akan sideways. Memang masih ada potensi untuk turun kembali mengetes 5.400 sampai 5.500. Bisa kita perhatikan hari Kamis kemarin juga emas sempat menyentuh 5.500, masih bisa bertahan dan naik kembali. Jadi untuk yang lebih oke apabila mau coba entry, coba tunggu di zona ini untuk target entry-nya.
apabila bisa bertahan rebound, masih bisa coba entry, dan tetap pertimbangkan jadikan zona 5.800 sampai 6.000 untuk target swingnya, atau hold satu selama emas tidak turun bawah 5.000 dengan target lebih jauh untuk swing. Misalnya masih ada potensi ke sekitar 6.300 sampai 6.500 untuk target swing lebih jauhnya. Dan secara teknikal saat ini emas secara tren masih oke, sektor emas juga saat ini masih oke. Sekarang kita lihat BRMS. BRMS jika kita perhatikan cara pergerakan juga hampir mirip dengan emas. Cara tren dalam jangka pendek mulai sideways karena masih kesulitan untuk naik di atas resisten 1.300. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat ada di 1.200. Beberapa kali sebelumnya mencoba ditembus, ini masih bisa bertahan. Sedangkan support di bawahnya lagi yang lebih kuat misalnya ada di sekitar 1.100. Dan support MA50 di harga 1.075 untuk saat ini. Jadi bisa kita lihat BRMS belum sempat turun mengetes kembali garis MA50 dan secara tren ini masih bergerak uptrend juga untuk tren jangka menengah. Dan untuk BRMS jika kita perhatikan di broker summary, asing juga terpantau satu minggu ini mulai keluar. Penurunan 2% ini jika kita perhatikan sebenarnya juga tidak ada distribusi. Jadi untuk BRMS juga apabila teman-teman saat ini masih hold, misalnya masih bisa coba di hold. Tapi untuk teman-teman ingin coba pantau di entry lebih oke, misalnya coba tunggu di sekitar 1.180 sampai sekitar 1.150. Walaupun memang terdekat ada support 1.200. Karena potensi untuk kembali turun melemah ke target harga ini misalnya masih lumayan besar. Kan minggu lalu juga sempat beberapa kali turun bawah 1.200. Dan target swing jangka pendek misalnya tetap di 1.300 sampai 1.400. Saya lihat masih ada potensi untuk mendekati atau menuju 1.400 nih. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.